Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Terima kasih untuk kawan-kawan semua yang masih menyaksikan channel ini. Terima kasih untuk kawan-kawan yang udah subscribe channel ini. Untuk kawan-kawan yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dulu supaya kalian dapat info yang terbaru dari yang saya update ya. Nah, ini tanggal 28 Februari 2025 pukul 10.17. Jadi market udah buka dan ini hari Jumat ya. Nah, kita lihat IHSG kita dulu sebentar. Jadi saya kebetulan nih kawan-kawan ya, lagi nyantai lah pagi. Saya coba buat video pagi ya. Saya mau coba buat video pas IHSG update. Biasanya kan kalau udah selesai kan, nah nggak apa-apa saya update. Karena ada yang seru nih, ada yang seru ya kawan-kawan ya. Nah, IHSG kita jatuh lagi ya kawan-kawan ya, turun 1,5%. Nah ini tapi masih jam 10 belum jadi kesimpulan. Karena nanti kesimpulannya di jam 4 ya kawan-kawan ya. Nah, yang pertama saya mau update tentang saham BBRI ya kawan-kawan ya. Nah, ini yang untuk kawan-kawan yang pegang saham BBRI, kenapa bisa turun separah ini, kalian harus tahu alasannya. Alasannya adalah laba bersih BBRI bulan Januari turun ya kawan-kawan ya. Kalian gampang banget untuk tahunya, bisa membaca dari stream yang ada di Stockbit. Nah, kalian lihat ini laporannya, kalian tinggal baca angka-angka ini. Kalau kalian nggak bisa bacanya, kalian harus belajar lagi ya. Jangan asal masuk di saham tapi nggak tahu baca angka. Kalian akan rugi dan jeblos. Nah, kalian bisa lihat di sini net profit 4,8. Ini 4,8 artinya 4,8 triliun ya. Nah, kalian harus tahu ini 4,8 triliun. Nah, Januari 2024 net profit 4,8 triliun. Ini udah 2025 ya. Ini udah bulan Februari. Jadi dia udah laporan yang bulan Januari. Januari 2025 labanya jadi 2 triliun, hilang 2,8 triliun atau minus 58,5% ya kawan-kawan ya, persiapan pegangan untuk yang pegang saham BBRI. Karena ini alasan penurunannya fundamental, jadi saya rasa akan cukup panjang ya kawan-kawan ya. Nah, apa yang menarik selain itu lagi? Yang menarik adalah saya sudah pernah bahas tentang saham TAPG ya kawan-kawan ya. Saya bilang ini saham dividen yang paling kuat. Nah, kenapa saya bilang saham dividen? Saya tahu karena itu semua ada ilmunya ya kawan-kawan ya. Mana saya bahas saham TAPG ya. Nah, ini analisa saham TAPG, perusahaan tumbuh besar, tumbuh dividen besar 2 minggu lalu ya kawan-kawan ya. Terbukti ya kawan-kawan ya, yang saya analisa saham TAPG, harga sahamnya hari ini terbang. Nah, terbang 7%. Kenapa terbang kawan-kawan? Kalian harus tahu alasannya. Alasannya adalah karena LQ, laporan keuangan kuartal 4 2024 dari TAPG melampaui semua ekspektasi ekonom paling pintar di Indonesia ya kawan-kawan ya. Jadi naik 1,5 jadi kuartal 4 1,5 triliun laba bersihnya. Dibandingkan 2023 itu naik 3 kali lipat ya kawan-kawan ya. 3 kali lipat, kalian bayangin ya, bisa 3 kali lipat. Nah, dividennya itu besar banget ya kawan-kawan ya. Dividennya itu besar banget. Sudah saya jelaskan di video yang ini ya kawan-kawan ya. Kalian kalau mau tahu tinggal tonton video yang ini. Gampang banget cari cuan di bursa saham kalau kita tahu ilmunya. Kalau paham ilmunya ya kawan-kawan ya. Saya karena belum punya uang banyak. Kalau saya kelola aset 1 miliar aja atau 10 miliar aja, ini udah untung berapa persen. Belum lagi nanti dari dividen. Belum lagi dari saham WiFi yang saya udah analisa ya kawan-kawan ya. Kenapa saya bisa menganalisa mana saham yang bakalan naik dan berpotensi bakalan naik dan aman dari skalanya, tapi secara hitung-hitungannya nggak logis. Karena kalau saya dulu value banget ya kawan-kawan ya, value banget. Saya berguru sama Pak Lo Keng Hong. Saya tahu ilmu value investing, per PBV dan rasio segala macamnya itu ya. Tapi ada ilmu yang lebih tinggi lagi di atas itu ternyata kawan-kawan ya. Sebetulnya ilmu value investing itu tinggi, tapi untuk orang-orang yang uangnya udah banyak banget ya kawan-kawan ya, kayak Pak Lo Keng Hong udah kaya banget ya. Kenapa Pak Lo Keng Hong nggak beli saham-saham kayak WiFi, TAPG? Karena kalau beliau masuk udah pasti pemegang saham paling besar langsung, baru uangnya kan banyak banget, market cap-nya masih berapa, jadi dia beli sahamnya banking ya kawan-kawan ya, yang market cap-nya sangat besar. Jadi Pak Lo Keng Hong, kalian jangan samakan diri kalian dengan Pak Lo Keng Hong ya kawan-kawan ya. Uang Pak Lo Keng Hong itu udah 2 triliun lebih. Dia nggak ada di bursa lagi pun udah hidup di Italia sana, dia
udah tinggal enak-enak aja hidupnya, tinggal tenang ya kawan-kawan ya. Dividen Pak Lo Keng Hong itu aja 1 tahun itu bisa 50 miliar lebih ya. Kalian siapa? Jangan sama-samakan diri sama Pak Lo Keng Hong. Kita harus berpikir lebih keras dari Pak Lo Keng Hong dan mencari peluang lebih keras dari Pak Lo Keng Hong. Kenapa? Pak Lo Keng Hong itu dividennya setahun 50 miliar. Dividenmu setahun berapa, bos? Paling 1-2 juta, 3 juta, 10 juta. Aku berapa lah? Kita masih orang yang kecil ya di bursa ini, ibarat setetes air di tengah lautan. Jadi kita harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati ya kawan-kawan ya. Kita nggak bisa hanya sekedar value aja. Kita harus berpikir lebih canggih. Kenapa? Bukan berarti Pak Lo Keng Hong nggak lebih canggih. Dia udah sepuh banget, udah di sini dia udah dewa banget lah istilahnya di saham ini. Cuman karena dia udah situ, dia udah nggak main di level kita lagi. Jadi memang udah beda jalan ceritanya kawan-kawan. Bukan kita bodoh atau Pak Lo Keng Hong pintar atau Pak Lo Keng Hong bodoh atau kita pintar, bukan. Nggak ada yang pintar, nggak ada yang bodoh. Di sini sih kita sama ya, setara, semuanya belajar. Orang yang nggak mau belajar lagi itu pasti bakal mati ya kawan-kawan ya. Dia akan mati tergerus zaman. Kita itu harus belajar setiap hari ya kawan-kawan ya. Akan selalu ada ilmu-ilmu baru, kita harus mau belajar. Nah, jadi kenapa saya bisa TPG, cara bacanya gampang ya kawan-kawan ya. Saya pelajari sejarah dividennya, saya pelajari kenaikan labanya, saya pelajari EPS-nya, saya pelajari pengendalinya. Kalian tahu nggak di belakang TPG siapa? Ranking 1 perusahaan yang bagi dividen paling besar. Nah, itu siapa? Adaro. Kalian cek, cara ceknya gimana? Gampang ya kawan-kawan. Kalian di Stockbit ini semua udah disediain, tinggal kalian mengelolanya saja. Nah, ya udah. Orang-orang bilang TPG itu karakternya saya udah tahu. Kenapa saya tahu? Karena saya pelajari. Orang-orang di belakang TPG itu orang-orang Adaro. Karakternya gimana? Karakter orang yang bagi dividen. Perusahaan yang bertumbuh, tapi karakter pembagi dividen besar. Ya udah, tinggal ikuti main karakternya, hitung angkanya, selesai. Kita tahu arahnya bakal kemana, kawan-kawan ya. Nah, ilmu sesederhana ini orang belum banyak yang tahu ya, kawan-kawan ya. Itu kenapa saya jual ebook dan buka kelas. Nah, sederhananya itu banyak orang-orang memang seperti benar yang dibilang Timothy Ronald ya kawan-kawan ya, orang-orang kita ini banyak yang arogan ya, dari komentarnya udah sok paling pintar, tapi ya pada faktanya kita nggak tahu dia cuan atau enggak ya. Saya kasih tunjuk fakta saya ya, portofolio saya masih hijau walaupun market crash ya, walaupun uang saya memang nggak seberapa ya, saya masih miskin, masih kecil ya kawan-kawan ya. Tapi saya mau belajar dan berusaha ya kawan-kawan ya. Kita sama, kita dari kecil. Kalau kalian dari kecil, kita sama-sama berjuang naik atas dan belajar ya kawan-kawan ya. Saya mau memberikan pengetahuan saya di YouTube ini. Jadi, supaya saya bisa berguna untuk bangsa ini. Kenapa? Karena yang paham investasi saham di bangsa ini masih sangat kecil banget. Saya tengok data KSEI ya kawan-kawan ya. Nah, ya udah, kalian tinggal mengikuti aja channel ini, kalian subscribe atau kalian pelajari lebih lanjut saham yang saya analisa. Nah, kalau kalian mau gabung kelas, kalian tinggal chat WA saya aja kawan-kawan ya. Saya akan ajari semua ilmunya di situ. Mau kalian bilang jualan kelas, mau kalian bilang jualan ebook, terserah ya kawan-kawan ya. Yang penting yang saya ajari bikin kalian cuan, dan itu udah terfaktakan ya kawan-kawan ya. Terfaktakan, bukan ngarang-ngarang. Oke kawan-kawan, itu aja video singkat untuk hari ini. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Halo kawan-kawan semua, terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah menyaksikan konten di video channel ini. Untuk kawan-kawan yang ingin belajar saham dan masih mulai dari nol, kalian bisa mempelajari lewat ebook yang saya tulis. Untuk pembelian ebooknya kalian bisa pesan saja, tinggal langsung chat WA di nomor ini. Untuk kawan-kawan yang ingin lebih dalam lagi mempelajari saham dan mengetahui teknik-teknik khusus investasi supaya cuan bukan malah boncos, kalian bisa ikut kelas investasi saham saya dan kalian bisa langsung saja chat ke nomor yang ini. Nanti di sini saya akan masukkan kalian ke grup WA yang sudah saya buat dan kita akan belajar bersama di situ. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.